Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kaban, saat ini rakyat negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka banyak yang menganggur karena pemutusan hubungan kerja, sehingga lapangan kerja buat mereka sangat terbatas. Apalagi akhir-akhir ini banyak perusahaan multinasional yang memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam karena dinilai tenaga kerja di Vietnam lebih murah daripada Indonesia. Tanggapan Abang, Bang Aban? Ya, saudara-saudara pemirsa sekalian, sebangsa setanah air, kita memang selama 10 tahun terakhir di masa kepemimpinan Joko Widodo, kondisi perekonomian Indonesia memang tidak menggembirakan, ya, tidak menggembirakan karena memang miss, ya. Jadi ada kesalahan di dalam alokasi anggaran-anggaran untuk kebijakan yang berhubungan dengan masalah peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, ya. Yang terjadi adalah beban-beban hidup yang semakin tinggi, ya. Nah, itulah yang terjadi selama 10 tahun ini, ya. Jadi saya kira seluruh pakar-pakar, ya, bisa melihat, dan bagaimana juga angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang boleh dikatakan selama 15 tahun terakhir ini itu juga ya prihatin, ya. Nah, oleh karena itu semua berharap, ya, semua ada harapan pada kepemimpinan baru PS08 sebagai presiden, ya. Nah, tetapi ini tidak mudah, ya, tidak mudah presiden untuk melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang intinya adalah satu, bagaimana biaya hidup rakyat itu, ya, bisa dikurangi. Sementara hari ini hampir seluruh kebijakan itu dalam bidang pendapatan negara itu lebih pada pajak. Jadi semua dipajakin, ya, semua dipajakin. Nah, ini beban, ya, ini beban. Ya. Karena pajak-pajak pemerintah itu seluruh lini hari ini dipajakin, ya, sehingga biaya hidup itu semakin tinggi. Sementara pendapatan masyarakat itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, kemudian, ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, yang angkanya segitu-segitu aja, ya, 5%, 5, sekian persen, ya, itu tidak membuka lapangan pekerjaan baru, ya. Jadi tidak ada inovasi, ya, tidak ada inovasi terobosan bagaimana membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Jadi tantangan besar bagi PS08 ini, gitu. Nah, oleh karena itu kita sekarang berpikir bagaimana daya beli masyarakat yang ada, ya, itu bisa mendorong pertumbuhan. Ya, salah satu caranya ya kurangilah, hilangkan, hapuskan semua beban-beban pajak. Ya, jadi jangan seperti Dracula, ya, terus menyedot darah rakyat itu, gitu, ya. Nah, jadi ini adalah satu tantangan yang memang saya yakin ini harus segera diatasi, ya. Dana-dana yang sudah diambil dari APBN yang cukup besar, ya, bagaimana itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, ya. Bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat secara signifikan, daya beli masyarakat itu naik, ya. Kemudian bagaimana inovasi lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan, ya, dengan dana-dana yang demikian juga yang kemarin pencairan dana dari BI hampir 200 triliun. Siapa yang menikmati itu, ya?
Siapa yang menikmati? Bagaimana masyarakat kita, ya? Bagaimana masyarakat kita ini? Nah, tentu ini semua butuh waktu, ya. Nah, konsentrasi presiden ya sebenarnya harusnya nanti ini kan sudah 1 tahun, ya kan, sudah 1 tahun. Nah, diharapkan mulai dari periode tahun kedua dan ketiga, keempat, masyarakat sudah merasakan ada perubahan itu, ya. Nah, karena periode tahun kelima itu udah cerita politik, ya. Jadi tantangan bagi presiden itu adalah bagaimana menggenjot, ya, penerimaan negara dengan tidak melakukan pungutan pajak, ya. Nah, saya kira ada alternatif, ya. Penerimaan negara bukan pajak dari hasil dari kekayaan alam Indonesia. Saya kira yang dikuasai negara itu jelas kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, apakah semua berpikir tuh untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bagaimana mengelaborasinya dalam langkah-langkah kebijakan, ya, sehingga masyarakat merasakan ada perubahan itu. Nah, jadi ini kalau saya menanggapin tentang pertanyaan tadi, ya, tapi apapun ceritanya, harapan besar kepada Presiden bahwa PS08 bisa mengatasi, ya, apa yang menjadi situasi-situasi yang tidak membuat masyarakat itu happy. Indonesia dikenal mempunyai sumber daya alam yang melimpah, ada nikel, ada gas, dan lain-lainnya. Apakah ini tidak bisa mengcover, Bang Kaban? Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa perlu ada terobosan baru, ya, tidak hanya bertumpu pada pajak, tapi bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang lebih cenderung pada bagi hasil negara, ya. Jadi semua yang berhubungan dengan kekayaan alam Indonesia yang dieksploitasi itu harus signifikan untuk memakmurkan rakyat. Presiden punya power untuk itu, ya. Jadi presiden punya power untuk itu, ya. Jadi dengan posisi presidensial kita ini, ya, sistem presidensial kita ini, presiden punya power, ya, bahwa penerimaan negara bukan pajak, ya, itu adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah yang harus digenjot, ya, harus digenjot. Nah, langkah misalnya, ya, mengambil alih, ya, sumber-sumber daya alam yang dikuasai secara tidak benar. Nah, bagaimana itu hasilnya bisa untuk negara? Minimal 50%. Bisa nggak 50% itu ke negara? Gitu. Jadi semua eksploitasi sumber daya alam, hasil keuntungannya itu adalah 50% untuk negara. Ini untuk kemakmuran rakyat. Presiden punya otoritas untuk itu. Gitu. Nah, kalau misalnya pihak-pihak pengelola berkeberatan, ya tutup aja, tawarkan kepada yang lain. Ini untuk negara, kok untuk bangsa, negara dalam keadaan butuh untuk menggerakkan ekonomi. Ya coba, bagaimana hutang-hutang? Ya paling tidak untuk periode 5 tahun ini aja, itu saya kira cicilan bunga hutang yang dibayar itu total antara 3.000 sampai dengan 4.000 triliun. Kebayang nggak kalau 3.000-4.000 triliun itu diinjeksikan untuk membangun ekonomi masyarakat? Hah? Coba, itu kan sesuatu. Nah, presiden punya otoritas, ya, untuk itu, ya kan? Oleh karena itu semua komponen-komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan kekayaan negara itu harus patuh kepada pasal 33. Ya, itu perintah Undang-Undang Dasar. Semua peraturan-peraturan perundang-undangan harus tunduk ke sana. Jadi pengusaha-pengusaha pun bekerja adalah untuk mewujudkan itu. Gitu loh. Saat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, uang pemerintah banyak mengendap di Bank Indonesia. Tetapi Menteri Keuangan yang baru, Purbaya, membuat sebuah terobosan. Akhir-akhir ini mengucurkan ke perbankan nasional
sebesar 200 triliun. Pertanyaannya, apakah program ini sampai ke rakyat, Bang Kaban? Itu tadi sudah saya sampaikan ya, di awal saya sudah menyampaikan bahwa ketika ada dana pencairan dana BI yang 200 triliun itu siapa yang menikmati, ya siapa yang menikmati itu, ya. Nah tentu adalah pengusahanya pengusaha yang mana? Apakah kembali ke oligarki, ya? Apakah kepada koperasinya koperasi siapa, koperasi yang mana yang dikembangkan itu, ya. Nah kemudian untuk kehidupan ekonomi masyarakat di tingkat bawah misalnya, bagaimana menggerakkan, gitu, ya. Jadi kalau dilihat ya dari angka-angka 200 triliun dicairkan, ya 200 triliun dicairkan dari BI, ya kemudian salurkan. Nah, kita nggak tahu penyalurannya kemana, kita lihat, kita tunggu, ya kan. Kemudian Danantara 300 triliun, ya. Itu juga untuk menggerakkan bagaimana BUMN dan sebagainya. Jadi 200 tambah 300 sudah 500. Ya. MBG hampir 500 triliun. Ada 1000 triliun. Nah pertanyaannya, apakah 1000 triliun ini bisa mendrive ekonomi rakyat? Bisa nggak ini mengikis ketimpangan antara kaum elit ekonomi dengan kaum elit ekonomi? Apakah ketimpangan pemilikan sumber daya itu bisa diselesaikan dalam tempo 3 tahun ini? Gitu. Nah kita berharap, jadi rakyat berharap pada presiden bahwa ini bisa terwujud dalam tempo 3 tahun, gitu loh. Ya. Jadi Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu harus punya, bukan hanya sekedar ambil dari BI cairkan ke bank, enggak. Bagaimana beban-beban rakyat tentang pajak-pajak selama ini? Apakah perlu dipajakin? Yang berhubungan dengan rakyat, berhubungan dengan masyarakat, ya. Nah kan Purbaya bilang dia baru gigi 3 gitu kan, ya. Jadi speednya baru gigi 3, jangan-jangan nanti copot giginya kan gitu. Oke. Prediksi Bang Kaban, kira-kira sampai kapan keadaan ini seperti ini terus berlanjut? Ya tadi aku bilang ya bahwa kita berharap ini dalam tempo 3 tahun itu bisa merubah situasi dan kondisi, karena langkah kebijakan ekonomi itu ada time lag-nya, ya, ada masa senjangnya. Jadi dia butuh waktu untuk melakukan adjustment dan melakukan penataan. Nah, karena kita ini baik secara struktural itu memakan biaya tinggi, ya high cost. Ya kan? Kemudian instrumen itu lebih banyak memberikan kesulitan daripada kemudahan. Ya, ini harus diatasi semua. Ya. Nah, ini perlu ada satu komando langsung dari presiden. Bagaimana memudahkan semua urusan-urusan itu? Ya, jangan ada paiman-paiman. Ya. Paiman-paiman yang bisa membuat ijazah-ijazah yang bisa dibeli misalnya. Kalau bahasa Inggrisnya jadi payment, atau orang-orang yang suka dibayar gitu loh. Harapan Bang Kaban? Ya, kita berharap bahwa Presiden PS08 ya dalam tempo 3 tahun ini bisa merubah suasana perekonomian Indonesia ya dengan ya langkah-langkah yang konsisten, yang kompak antara satu dengan yang lain. Ya, jangan nanti presiden semangatnya tinggi untuk melakukan perubahan, tetapi pembantu-pembantunya justru menghambat-hambat untuk menuju perubahan itu. Gitu. Terima kasih Bang Kaban.